Buktikan itu pakai udah ya tembik deh. Sampai Natal melo deh. Ayo nih. Tarik kita apa ya? Pas kita kamu sih lupa tuh. Yo ni bawa ada desa padu sini sini. Beri gua beri enggak? Beri tak kete mah. Tama. Kita nanti boleh ya, tahun nanti apa? Tak belum. Oh, malah kita. Dah benar, mana sini? Naik ke bawah. Ini main tirai. Kita mana? Oh, langsung ya. Ya. Yo. Yo beli. Duduk ke balik. Aku dah lah. Udah. Ya. Beli. Ya, Bani. Mana makan
ini silakan mendaftar dengan catatan sesuai kesepakatan majelis gereja harus lagu Natal. Jangan tiba masa, tiba akal. Kita sudah berdiri. Biasakan ke lan mau liturgi di sono ke edek tak ke edek motor bendan oke. Atau ketika ada di liturgi berdiri lalu sampai di bawah Yesus Kristus Putra Natal ya. Kita masih tetap berdiri, di situ ada penyalaan lilin. Ketua Majelis Gereja, Kepala Lembang, dan orang yang ditunjuk menyalakan lilin sudah berdiri di sini. Jadi pada saat nyanyian Malam Kudus, orang-orang yang akan menyalakan lilin, P. Puanglani, Bapak P. Puanglani, minta maaf saya tidak tahu kepanjangannya, Bapak Petrus Puanglani, yang akan mewakili tokoh pendidik Bapak Darius dan Madika, yang akan mewakili lembaga adat MT Roswa Salombe, dan yang akan mewakili PKK Kecamatan Ibu Kama. Itu semua yang akan menyalakan lilin dan perhatikan. Setelah turun nanti ajakan untuk hening, kamu di bawah itu mempersilahkan. Silakan. Setelah ibadah nanti saya persilakan. Setelah Hafen Shalom kan? Sebelum masuk dia. Sebelum masuk ke ya. Masih ada lagi? Duit dari majelis gereja ditaruh di mana tadi? Di sini, Pak. Segala puji dan syukur kami angkat di hadapan hadiratnya Allah di malam hari ini atas segala kemurahan, kasih dan keberkahan yang senantiasa kami rasakan dalam hidup kami. Secara khusus kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan ini. Pada saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kami percayakan ke dalam kasih Tuhan, biarlah ibadah kami berjalan dari awal hingga selesai. Bila masih ada maaf yang akan menuju ke tempat ini Tuhan, kami selamat dan sama-sama memuji dan menjaga dekatkan sekalian kami dengan bagian yang pada malam hari ini. Biar kami kenal memuliakan nama Tuhan. Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dan sepengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tenang, terlebih kepada adik-adik untuk mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk bersekutu dengan Tuhan
lewat ibadah Natal yang akan kita lakukan pada saat ini. 25 Desember 2014 adalah sebagai berikut. Pembukaan. Sipatas lagi makure semangat lengan puang tutungan para rata. Dalam naya puang tena payung bulawan ni melulung kandau rei minda-minda patongan ni. Yang kedua, laporan singkat panitia. Yang ketiga, ibadah Natal dalam liturgi tersendiri yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Joni Soba STH MTH. Yang berikut penyampaian atau pesan dan kesan Natal. Yang pertama akan dibawakan oleh pemerintah dari kecamatan dan pemerintah Lembang. Yang ketiga dari Ketua Majelis Gereja. Acara yang berikut pengulangan natura Natal sekaligus penyampaian bagi warga jemaat yang menerima layanan pundi diakoni A 50.000, klasifikasi B 30.000, klasifikasi C. Jadi pengeluaran atau biaya Natal yang kita pakai pada malam hari ini adalah 6 juta rupiah. Baik Bapak Ibu, kita melangkah ke acara yang ketiga. Mari kita arahkan hati kita akan memasuki ibadah Natal yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Joni Soba STH MTH. Kepada Bapak kami berikan waktu dan tempat. Sidang serai Natal disilakan bangkit berdiri. Sapaan kasih. Kekasih Tuhan yang saya kasihi, pujilah Allah atas segala kebaikannya. Kita datang mengikat diri bersama dalam kasih dan berkat Sang Khalik, memuja Dia yang mencipta dan membarui hidup, mengangkat akad pada Dia yang memelihara kita, gerejanya, bangsa kita, dan bahkan seluruh ciptaan, lalu mengukuhkan kasih persaudaraan. Mari pada perayaan kelahirannya ini kita lantunkan tembang puja-puji bagi namanya yang kudus, bahwa Dia yang hidup di dalam kegelapan telah diterangi oleh bintang keberlapan di atas segala bintang. Yesus Kristus, Putra Natal. Nyonya Agustina Pawotonan, Rosua Ibu Camat. Thank you.
Silakan duduk. Disilakan duel dari anak sekolah minggu. Semoga keyakinan itu mengakibatkan tekad kita diperkokoh, persekutuan kita sebagai jemaat dipererat, dan motivasi kehidupan iman kita semakin menyala-nyala. Di penghujung tahun ini, pada perayaan malam Natal kita ini, mari kita merenung dalam hening, mengingat ulang kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita bersyukur untuk semua berkat Tuhan, baik yang kita sadari maupun yang kita tak mampu kita pahami.
telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Padang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti tantangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Banyak tanda, banyak hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawan umatnya. Padang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti tantangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya bagi segala raja. Kuasanya dinyatakan terlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkannya Tuhan. Ini aku. Sidang Basraya Natal yang sama dikasihi Tuhan, kita akan masuk pengakuan dosa. Saudara-saudara, dalam peringatan kelahiran Raja Damai Sang Terang itu, mari kita mengakui bahwa di dalam hidup ini kita tidak mampu memaknai arti kelahirannya, sehingga seringkali kita hanya mengikuti keinginan hati kita. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan Dia pertolongan Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sambutlah kedatangannya dengan pujian yang merdu. Dengarlah berita anugerah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba.
menyambut kelahirannya, Juru Selamat kita. Datang padanya, sembahlah Dia, sujud padanya. Datang padanya, Dialah Raja damai, Juru Selamat kita. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami agungkan dan muliakan nama-Mu ya Allah Bapa di surga. Pada malam hari ini Engkau hadir ke dunia, Sang Putra Natal, Tuhan kami Yesus Kristus, mengubah hidup kami, membaharui kami untuk mengerti akan firman-Mu, terlebih lagi untuk melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa di sorga, berfirmanlah, karena sesungguhnya umat Tuhan, nama Tuhan Yesus Sang Putra Natal, kami berdoa. Natal saya akan membaca kitab Imamat pasal 26 ayat 12. Kita yang membaca Alkitab bisa membukanya. Imamat pasal 26 ayat 12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Saya ulang sekali lagi. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Itulah firman Tuhan di dalam Natal tahun 2014 ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman dan melaksanakan dalam hidupnya. Amin. Berjumpa dengan Allah dalam keluarga. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah berapa tahun kita merayakan Natal? Masing-masing pribadi bisa mengukur di dirinya. Berarti saya sudah 34 tahun bernatal selama saya hidup. Bukan dihitung dari jumlah berapa banyak Natal yang saya ikuti, tapi sudah 34 tahun setiap tahun saya merayakan Natal. Lampa tambuk naindoku sinabawa male mak Natal, male mak Natal tundok male dukan toh. Masih kecil, bayi sudah digendong pergi juga Natalan. Ingat saya tanggal 25 pasti semua hadir di gereja untuk Natalan. Kalau kita menghitung dari sejarah masuknya Injil di Masanda, kita kurangi dengan 2014, sudah 61 tahun. Tanggal 23 September berarti masih ada jam 424 orang di laut pada saat itu. Ini berdasarkan buku register jemaat Belau yang ditulis oleh guru jemaat tua M. Maringgi. Kurang tahu apa untuk M na tuh, kalau di Surabaya ke M. Maringgi. Musa ya, oh ya Musa. Dan tulisannya sangat rapi. Ada buku register jemaat Belau itu.
masih pakai ejaan dulu. Jemaat masih pakai D depannya baru D jemaat. Bapak Ibu saudara-saudara, saya menanyakan ini supaya kita tahu bahwa apa sih guna kita masing-masing pribadi untuk bernatal. Mengapa kita setiap tahun bernatal dengan anggaran yang besar? Tadi di awal sudah dibaca anggarannya, ya. Tapi anggaran jemaat Bamba ini, ya kalau untuk jemaat-jemaat kota masih kecil. Ada yang ratusan juta natal, bahkan ada yang sampai miliaran. Ya. Apa yang ada di dalam hati kita ketika kita memaknai Natal itu setiap tahun? Ya. Apa yang kita maknai sehingga Natal itu bukan hanya sebuah perayaan saja, tetapi bahwa setiap kita orang Kristen ketika kita mengikuti Natal, kita selalu mengambil makna, mengambil hikmah dari Natal itu. Mudik itu ya pulang kampung. Pulang kampung. Biasanya mudik lebaran, tapi Indonesia satu-satunya yang melaksanakan itu. Orang-orangnya kalau dikatakan bahwa sudah akan lebaran atau Natal, ya harga tiket akan melonjak naik. Apa yang ada di hati kita sehingga kita setiap Natal gereja dipenuhi oleh orang dan kebanyakan keluarga kita datang untuk sekedar mau bersama-sama kita untuk merayakan Natal. Indah itu perantau orang pokok bisa mipokada kemudian lantang kami. Apa yang ada di hati kita? Kira-kira apa yang ada di hati kita? Nah, kalau tidak ada yang menjawab, jawab saja di hati bahwa Natal bukan sekedar perayaan dan dekorasi yang indah-indah. Ya, ruangannya indah. Gedung yang paling indah di dekorasi itulah Jemaat Bamba. Dekorasinya indah sekali. Kita punya gorden baru, daplak meja baru. Ini biasanya kalau sudah mau Natal baru kita pasang kan. Berarti sebuah perayaan yang sungguh luar biasa. Ya, tidak apa-apa itu menjadi kesan Natal bagi saya secara pribadi. Ya, bahwa gedung gereja ini semakin lama semakin indah, semakin bagus. Tapi itu baru kesan. Tapi maknanya ada nggak dari Natal ini? Mudah-mudahan maknanya ada, sama dengan indahnya ruangan yang kita masuki ini. Ya, indah juga persekutuan kita. Mudah-mudahan, ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, mengapa saya menanyakan ini? Karena kita setiap tahun melaksanakan Natal, dan saya berharap bahwa Natal tidak hanya sekedar perayaan yang kosong. Mengapa hal ini penting? Ya, karena kalau kita belajar dari kelahiran Yesus, itu begitu sederhana, sangat sederhana. Di palungan, di kandang domba waktu Yesus lahir, tidak ada yang kita kasih bunyi lah, kan? Kita buat kue dan sebagainya, potong ayam untuk merayakan Natal. Nah, ada cerita begini. Ada seorang profesor kedatangan 5 mahasiswanya. Seorang profesor kedatangan 5 mahasiswanya. Waktu mahasiswanya datang di rumahnya, profesor itu katakan, silakan dulu. Ada kopi, gelombang darah di kopi. Dia ke belakang dan membuat kopi. Waktu dia sudah buat kopi, dia datang bawa kopi itu 1 ceret.
ceret ditaruh di meja, dan juga profesor ini membawa beberapa gelas atau cangkir untuk ditempati taruh kopi ini. Cangkir ini bermacam-macam, ada yang terbuat dari kristal, ada keramik, ada nikel, ada melamin, ada plastik. Milong yang nanti itu tahu na plastik aku teh perasaan kita kadang-kadang menjadi terganggu, dan kita membedakan apa yang kita punya dengan apa yang orang lain punya. Padahal yang kita ingin nikmati kan kopinya, dan kopi ini berasal dari ceret yang sama, yang tidak berbeda. Yang kita mau nikmati kopinya, dan dia berasal dari ceret yang sama. Bapak Ibu saudara-saudara, kadang-kala kehidupan kita seperti ini, pandangan kita seperti itu. Kopi itu adalah kehidupan kita dan kebersamaan kita dengan keluarga. Dan cangkir yang indah ini tapi saya mau katakan belum tentu kami ada tiga ini, belum tentu dia menikmati ada yang tidak. Satu di Kailih namanya di gua kita bernatal, berarti kita sudah melihat ukuran dari cangkir yang indah. Saya mau katakan yang kita harus lihat ialah makna Natal itu yang kita bawa pulang. Maknanya dan siara kangga ada Natal dan keluarga, atau setiap hari kita, setiap tahun kita Natalan, kita keluarkan anggaran yang besar, tapi tidak ada gunanya. Kita kumpul duit besar-besar, rayakan besar-besar, tapi tidak ada gunanya. Setiap tahun jemaat Romawi merayakan Natal kan? Mungkin jemaat sudah katakan, wah selalu majelis gereja kita kenapa gak Natal? Ya. Kalau kumpulan rumah tangga saja tidak dilaksanakan, orang sudah mengatakan, tak akan jalan program nasional. Apalagi kalau Natal, kita membawa pulang makna itu. Ya. Kita kembali kepada tema kita. Kalau kita baca dalam Alkitab tadi, tetapi aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Baru disimpulkan dalam satu tema, berjumpa dengan Allah dalam keluarga. Begitu kita terang foto tengok, tonton siapa kira kasih tamu buang matua lantaran Dakota, aku tengok. Tonton siapa kira kasih tamu buang matua lantaran Dakota, itu temanya. Berjumpa dengan Allah dalam keluarga. Kita buang matua. Atau kalau kita bertemu dengan keluarga kita yang lain, tapi keluarga jangan diartikan juga sebagai keluarga kecil saja, itu bagian. Di satu jemaat ini, di jemaat Bamba ini, kita satu keluarga, satu tubuh kita dalam Kristus. Di dalam masyarakat Lembang Belau ini, kita satu keluarga. Apalagi kehidupan memisah tonggonan kita, wah itu jelas kita satu keluarga. Ya. Tapi saya ingin kita kembali kepada tema Natal untuk menimba maknanya. Apakah kita masih berjumpa dengan Allah di dalam keluarga kita? Keluarga kita sepertinya kita bertemu dengan setan.
Untuk ada yang sudah berjumpa dengan suaminya setiap hari, sudah tidak lagi merasakan bahwa sudah tidak nyaman lagi berjumpa dengan suaminya, atau bertemu dengan istrinya sudah seperti berjumpa dengan apa itu? Tapolito ya, kata orang itu. Ya. Tidak hidup untuk hanya tongkonannya saja, tetapi kita hidup untuk orang lain. Hidup kita bermakna bagi orang lain. Ya tuh Pak Pakaboro menanggung matua lagu kita luar biasa, sulitnya luar biasa, biloknya luar biasa, turunan tautongan pati. Saya persilakan duet kelompok Sion. Allah
selalu memuliakan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh sangat memprihatinkan. Sudah berusaha menciptakan kedamaian lewat ibadah Natal. Sungguh kami menangis. Apa yang kami harus buat? Apa yang kami harus lakukan? Sehingga kedengkian, kemunafikan, kesombongan, keangkuhan lewat pengakuan dosa yang kami telah lakukan pada ibadah melalui anak Yesus Kristus yang telah hadir di tengah-tengah jemaat kami saat ini. Bapa yang Maha Tahu dan Maha Pengasih, Engkau tahu Bapa bahwa persatuan di dunia yang Kau karuniakan kepada umat-Mu ini di mana-mana sudah terancam perang, perselisihan antara ras, agama, dan kelompok. Negara kami ini, bangsa kami ini, bahkan daerah kami, tanah Toraja tercinta yang Engkau kehendaki. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu.